Melani, apa kabar? Siva, Hesti, Pak. Siti Hamidah, Faisa, Ya, Pak. Alvia, Mitra. Gimana kabarnya, Alvia? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Vidya, mana? Gimana Vidya, sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, ingat ya, kata mama, jaga 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, sama memakai masker. Iya. Ya, alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Februari kita bisa bertemu kembali walaupun melalui Zoom. Tapi yang tidak kalah pentingnya, tolong anak-anak ya, PJJ RCTV tolong diikuti ya. Linknya tolong dijawab karena nilainya itu nanti dari situ juga. Yang dari Zoom sini itu hanya untuk menambah nilai dan menambah materi saja ya. Tapi nilai itu nanti yang intinya dari PJJ RCTV ya. Ini. Jadi jangan sampai ditinggalkan RCTV. Ya, untuk materi hari ini Bapak ingin menyampaikan materinya kemarin pameran ya. Nah, untuk hari ini materinya adalah seni grafis ya. Seni grafis atau seni mencetak. Gimana sih cetak itu? Apa sih cetak itu? Dan susah enggak mencetak itu? Nah, mencetak itu adalah paling gampang ya. Bisa gampang dan bisa susah, tapi yang Bapak ajarkan adalah yang paling gampang ini sih ya. Ya sambil nunggu yang lainnya. Ada Siti, Vidya, Melani, Hesti, Tiara, Bagus, Nabila, Elsa, Puja, Muhammad Yoga ya. Coba kita ke materi. Nah ya, ini kita materinya adalah seni grafis. Nah ini contoh gambar-gambarnya ya. Apa sih grafis itu? Seni grafis itu adalah seni mencetak. Ya. Seni mencetak tetapi yang dibuat secara manual, bukan menggunakan mesin. Ini yang manual, karena kita berdasarkan seninya ya. Nah ini, pengertiannya apa seni grafis? Pengertian seni grafis itu ya, seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalkan cetak sablon, silk screen, cetak tinggi seperti stempel, ya, cetak datar atau litografi dan sebagainya. Ini. Nah ini pengertiannya seni grafis. Ya. Seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer atau memindahkan gambar dari cetakan ke media karya. Misalnya medianya apa? Kertas, kain, papan, plastik, dan sebagainya itu. Jadi pengertiannya adalah seni grafis membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya. Medianya itu tadi ya, kertas, kain, papan, plastik, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi yang Bapak ajarkan sekarang adalah seni grafis adalah seni karya dua dimensi. Kata grafis mungkin terdengar seperti istilah gambar pada desain grafis. Ya. Namun grafis yang dimaksud di sini adalah seni mencetak manual tanpa mesin. Ya. Meskipun mesin cetak adalah teknologi yang lebih canggih, tetapi cetak grafis manual masih terus digunakan. Ya. Kenapa orang masih menggunakan teknik manual?
Karena metode cetak grafis manual memang lebih efisien, ya, lebih murah, ya, dibandingkan dengan teknik cetak mesin. Itu. Makanya manual masih dibutuhkan. Itu. Dan karyanya kalau yang manual itu lebih teliti. Kedua, kalau yang manual, kalau misalkan satu kali gagal, yang gagal cuma satu. Tapi kalau pakai mesin, sekali gagal itu ratusan lembar gagalnya. Karena mesin yang bergerak cepat. Itu. Tapi kalau manual satu. Nah ini kelemahannya dan kelebihannya dari cetak manual. Nah, sekarang cetak saring atau yang biasa disebut dengan sablon. Adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen, ya, dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dari dasar nilon atau sutra, silk screen. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas. Proses pengerjaannya adalah dengan menuangkan tinta di atas layar atau kain screen, kemudian disapu menggunakan palet atau rakel ya, yang terbuat dari karet. Satu layar digunakan untuk satu warna. Jadi kalau kita mau mencetaknya 3 warna, berarti 3 layar. Itu. Nah, layar yang digunakan di sini, kain screen-nya, itu menggunakan kerapatan tertentu tergantung bahan yang mau dicetak. Kalau misalkan untuk mencetak kertas, itu berbeda dengan kain screen untuk mencetak karung. Kalau untuk mencetak kertas, berbeda juga dengan untuk mencetak pada plastik. Dan berbeda juga untuk mencetak pada kain kaos. Nah ini, itu tergantung kerapatan. Nah pada kain screen biasanya ada tipenya, biasanya disebut T, tipe. Makin rapat berarti nilai T-nya makin tinggi. Ada T50 biasanya untuk karung goni, untuk nyetak karung. T80 biasanya untuk nyetak kaos. T100 biasa untuk mencetak pada kertas. Tapi ada yang lebih rapat lagi untuk mencetak pada plastik, yaitu T150. Nah itu tergantung dari kerapatan. T itu tipe ya. Nah ini bahannya tinta, ya, alatnya kain screen sama rakel. Nah ini teknik sablon. Yang pertama teknik sablon adalah caranya pertama membuat cetakannya dulu. Kertas dilobangi, ya, kemudian ditempelkan di bawah kain screen. Nah sini di bawah kain screen. Kemudian dari atas kasih tinta. Nah, itu proses sablon yang paling sederhana, itu paling manual pertama kali, ya, dengan cara kertas dilobangi. Mungkin dulu SD pernah membuat kertas dilobangi, terus ditutulnya pakai spons. Nah itu, ini teknik sablon namanya, ya. Ini teknik sablon yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan salah satu proses kegiatan mencetak seni grafis yang bermanfaat, yang memanfaatkan bentuk yang paling tinggi yang berasal dari plat klis atau papan untuk menghasilkan bentuk karya berupa gambar. Cetak tinggi atau cetak timbul dengan cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar timbul pada permukaan media cetak. Contoh sederhana penggunaan cetak tinggi timbul adalah cap atau stempel. Jadi stempel itu hurufnya yang timbul untuk menempelkan tinta. Ini cetak tinggi. Nah ini contohnya ya, cetak tinggi. Ini cetak tinggi contohnya. Ini papan,
digores, ya. Kemudian yang tingginya adalah untuk menempelkan tinta. Atau yang sebelah yang bentuknya seperti stempel, gambar bunga. Itu cetak tinggi bentuk stempel. Jadi yang tingginya adalah untuk menempelkan tinta. Itu. Nah, ada juga yang membuat cetak tinggi pada lempengan tembaga. Dengan cara digambar dulu, digores-gores, kemudian kalau sudah jadi gambarnya, baru dikerok. Ditekan pakai sendok sehingga timbul di bawahnya. Nah, ini kalau menggunakan lempengan, ya, lempengan tembaga. Digores-gores, gambarkan dulu, baru dikerok dari bawahnya sehingga membentuk gambar. Ini kalau misalkan pada tembaga, ya. Nah, yang ketiga adalah cetak datar. Cetak datar adalah salah satu teknik cetak yang memanfaatkan plat atau papan cetak yang datar tidak timbul seperti pada cetak tinggi atau tidak turun seperti pada cetak dalam. Hal ini membuat bagian gambar dan bukan gambar pada ketinggian yang sama. Jadi kita membuat gambar, kemudian diberi warna, kemudian tempelkan pada kertas. Itu seperti dicetak dibolak-balik gitu ya. Ini cetak datar. Ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang kurang paham? Silakan bertanya untuk yang belum paham. Sebelum Bapak lanjutkan cara berkarya seni grafis. Di antaranya ini. Ada yang mau tanyakan kira-kira sebelum Bapak lanjut? Cetak sablon, cetak tinggi, cetak datar. Nanti setelah ini kalau misalnya nggak ada yang bertanya, Bapak kasih gambar video cara membuat karya dengan teknik cetak. Alpia, ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak putarkan videonya ya. Cara membuat karya. Bapak harapkan pasti semuanya bisa dengan cara melihat ini. Ada 2 video nantinya ya. Nah, silakan kalian simak. Barangkali kalian mau membuat, mengikuti di rumah, itu paling mudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Indah Melati, mahasiswa PPL UNES dari jurusan Seni Rupa. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab berkarya seni grafis, terutama dalam prosedur berkarya seni grafis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Indah Melati, mahasiswa PPL UNES dari jurusan Seni Rupa. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi. Kira-kira suaranya kedengaran nggak? Seni grafis, terutama dalam prosedur berkarya seni. Kedengaran. Nah, Kedengaran, Pak. seni grafis itu apa? Seni grafis adalah Kenapa kira-kira suaranya kedengaran nggak? ungkapan visual yang dituangkan dalam media. Suaranya kedengaran, Pak. Kedengaran? Sebagai Jelas. salah satu cara berkarya seni rupa dengan memanfaatkan media cetak mencetak. Seni grafis sendiri memiliki berbagai jenis atau teknik ya. Yang pertama ada teknik saring yang disebut dengan silk screen. Yang kedua ada teknik cetak dalam. Terus ada teknik cetak tinggi yang nama lainnya ada woodcut. Terus ada teknik cetak datar atau planografi print atau bisa juga disebut dengan litografi. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan prosedur dari salah satu teknik cetak datar berupa yang biasa kita sebut dengan hydro dipping
atau nama lainnya adalah water transfer print. Nah, itu dalam prosedur tersebut menggunakan atau memanfaatkan media air dan media cat minyak yang nanti akan ditransferkan di salah satu media, bisa berupa mangkuk, bisa berupa pot, vas bunga, ataupun mug. Kalau biasanya gelas bisa juga. Nah, ini merupakan hasil karya yang sudah saya buat di atas pot ya, di atas pot bekas. Nah, bisa kalian lihat ini motifnya cantik sekali, dengan motif abstrak atau biasa disebut dengan marble art ya. Ini bisa mempercantik pot atau hiasan. Oke, langsung saja bisa kalian simak videonya. Untuk yang pertama, saya siapkan untuk bahannya. Saya memiliki beberapa cat minyak. Nanti yang digunakan hanya 3 warna saja, yaitu warna putih, hitam, dan biru. Terus siapkan afduner sebagai pengencer catnya. Selanjutnya siapkan baskomnya, lalu ada gelas pencampur cat, terus bedah yang akan dicelupkan, ada kuas, dan juga lidi. Baik, bisa dituangkan untuk airnya 34 bagian saja. Lalu siapkan catnya. Kita aduk dulu dari kemasannya agar tercampur dalam bahan yang ada di kemasannya. Lalu bisa dituang sedikit demi sedikit di gelas pencampur catnya. Terus dicampur dengan afduner, tidak usah terlalu banyak agar tidak terlalu kental maupun encer. Lakukan hal tersebut di ketiga macam warna ya, putih, biru, dan hitam. Pastikan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Gunakan secukupnya, jangan terlalu banyak. Oke. Yang terakhir ada warna hitam. Untuk hitam jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja karena warnanya sudah terlalu kuat. Tidak seperti warna putih maupun biru. Jika sudah selesai, bisa dituang. Kita mulai dengan warna yang lebih mudah, yaitu warna putih, lalu dilanjut warna biru, dan terakhir warna hitam. Kita sesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Jika sudah siap, bisa dicelupkan benda yang sudah disiapkan secara perlahan. Jika sudah diangkat, lalu ditiriskan dan siap untuk dijemur. Oke. Kita lakukan hal yang sama jika akan mencelupkan benda yang lain. Oke, cantik sekali, bisa ditiriskan juga. Ini yang sudah ada tanamannya. Nah, ini hasil yang sudah jadi. Bisa kalian jemur terlebih dahulu di matahari yang cukup terik ya, dalam waktunya 1x24 jam. Setelah kalian melihat prosedur tersebut, kalian bisa langsung berkarya atau mempraktekkan dari prosedur yang sudah saya jelaskan. Kalian bisa memanfaatkan benda-benda di sekeliling rumah kalian. Misal kalau kalian mencetaknya di atas mangkuk atau gelas, pastikan di dalamnya itu tidak terkena cat ya. Yang terkena hanya bagian luarnya saja, seperti ini. Nah, ini hanya luarnya saja ya, tidak sampai dalam. Jadi di dalamnya bersih, tetap aman, bisa digunakan untuk makanan maupun minuman. Nah, kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan menggunakan cat minyak. Dan setelah kalian selesai dalam berkarya, kalian bisa dokumentasikan dalam bentuk video. Untuk videonya itu berisikan tentang proses pembuatan kalian, tidak usah lama-lama, hanya 2-3 menit saja. Terus bisa kalian dokumentasikan dalam bentuk foto juga. Kalian bisa ambil dari beberapa angle, dari depan, belakang, samping maupun kiri. Terus setelah
sudah difoto, kalian bisa kirimkan melalui WhatsApp group di Seni Budaya 9B. Itu nanti disertai dengan caption atau penjelasan nama, terus kelas, nomor absen, jenis dari karya tersebut, misalnya cat minyak di atas pot, cat minyak di atas mangkuk, cat minyak di atas cangkir. Lalu berikan pesan dalam berkarya kalian. Untuk berkarya seni ini membutuhkan penuh dengan ketelitian atau sangat menyenangkan karena bisa bermain dengan air, atau kalian bisa mengeksplor motif-motif marble art ini ya, abstrak ini. Kalian bisa tahu dan mengenal bagaimana karya seni marble art dengan cetak datar, teknik hydro-dipping. Nah, sekian dari video kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Semangat berkarya, sehat selalu. Ya, tadi video ke-1 kira-kira paham caranya atau masih kurang puas cara membuatnya? Paham, Pak. Paham ya, gampang kan? Cuma cat, masukin ke air, kemudian celupkan. Bisa pakai gelas, bisa pakai pot bunga atau apa. Ini, itu yang pertama ya. Jadi kalian bisa berkarya membuat pot bunga dengan dimotif ya, dicetak seperti itu. Medianya cuma dari pot bunga, sarananya ya. Bahannya tinggal cat sama tenor ya, cat sama tenor sama air. Nah itu yang pertama, video pertama. Nanti ada video yang kedua, teknik mencetak juga, tapi teknik cetak datar ya. Ini. Nah nanti kalian simak baik-baik. Nanti kalian silahkan mau mencoba di rumah juga bisa. Bahannya gampang dicari ya. Nah ini yang kedua, silahkan disimak baik-baik ya. Nah ini mencetak foto pada papan ya. Cara mencetak foto pada papan. Halo bosku, di video kali ini saya akan memberikan ide kreatif dari pembungkus nasi. Pembungkus nasi ini tidak hanya untuk membungkus nasi, tapi bisa digunakan untuk membuat lukisan di kayu seperti ini. Di video sebelumnya, saya pernah memberikan cara mentransfer foto ke kayu menggunakan setrika, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, dengan pembungkus nasi ini, saya akan memberikan tutorial lagi tentang membuat lukisan atau mentransfer foto ke kayu dengan hasil yang lebih maksimal. Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus video ini, jangan di-skip ya, agar kalian tidak bingung dalam proses pembuatannya. Jangan lupa berikan like, komentar tentang video ini, dan bantu share ke semua media sosial kalian agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih dan selamat menyaksikan.
Ya, telah berakhir cara mencetak foto pada papan ya. Yang perlu diingat, awas nanti kertasnya itu yang ada plastiknya yang dikasih lem. Jangan yang tidak ada plastiknya. Jadi kertas nasi yang ada plastiknya yang dilem ya. Ya, selamat berkarya. Semoga bermanfaat. Ya, ada yang mau perlu ditanyakan kira-kira? Nah ini Bapak perlu kasih tahu ya. Kalau ada yang mengirimkan karya satu dari yang tadi Bapak buat, contohnya video, Bapak rapotnya kasih 9. Nah, mangga siapa yang bisa membuat karya di antara salah satu pot bunga atau foto, silahkan nanti kirimkan ke Bapak, kasih nama, rapotnya Bapak kasih 9. Nah, ada Bapaknya Alpia. Ya. Ya, silahkan. Nah, tolong kameranya dihidupkan, mau dipoto dulu. Ya, hidupkan aja, 5 detik aja udah pokoknya. Ya, silahkan. Sebut nyalain kameranya, mau dihitung ya. Siap. 1, 2, 3. Cevaldi, Faisa belum ada fotonya itu. Inaya, Sauzan. 4, 5. Iya, itu akan ya silakan. Selamat beraktivitas di rumah, jaga kesehatan, ingat kata mama 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Silakan berkarya. Kalau yang dikirimkan ke Bapak karyanya di antara yang salah satunya akan Bapak kasih 9 di nilai rapotnya. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.